Jazirah Arab, tanah luas yang dipenuhi gurun dan pegunungan. Jalur perdagangan kuno membentang di sepanjang gurun, menghubungkan timur dan barat. Seperti jalur sutra sampai ke Roma, kafilah unta yang syarat dengan rempah-rempah sutra dan logam mulia melintasi daerah yang keras ini. Persimpangan peradaban, Jazirah, tanah luas yang dipenuhi gurun dan pegunungan. Jalur perdagangan kuno membentang di sepanjang gurun, menghubungkan timur dan barat. Seperti jalur sutra sampai ke Roma. Kafilah unta yang syarat dengan rempah-rempah sutra dan logam mulia melintasi daerah yang keras ini. Persimpangan peradaban Jazirah Arab, tanah luas yang dipenuhi gurun dan pegunungan. Jalur perdagangan kuno membentang di sepanjang gurun, menghubungkan timur dan barat. Seperti jalur sutra sampai ke Roma. Kafilah unta yang syarat dengan rempah-rempah sutra dan logam mulia di Inggris ini. Pada abad ke-6 Masehi, Jazirah Arab mengalami masa kemerosotan moral dan agama yang dikenal sebagai Jahiliyah. Jahiliyah berarti zaman kebodohan. Orang-orang menyembah banyak dewa yang berbeda. Banyak patung dewa yang berbeda disembah di kuil-kuil dan oasis di seluruh wilayah tersebut. Bayangkan seperti banyak dewa yang berbeda dalam agama Afro-Brasil, tetapi dalam suasana yang sama sekali berbeda. Yang paling dihormati di antara semuanya adalah Ka'bah, sebuah bangunan berbentuk kubus di Mekah. Dipercaya telah dibangun oleh Abraham. Itu adalah pusat keagamaan seperti tempat ziarah besar pada masa itu. Arab pra-Islam. Pada abad ke-6 Masehi, Jazirah Arab mengalami masa kemerosotan moral dan agama yang dikenal sebagai Jahiliyah. Jahiliyah berarti zaman kebodohan. Orang-orang menyembah banyak dewa yang berbeda. Banyak patung dewa yang berbeda disembah di kuil-kuil dan oasis di seluruh wilayah tersebut. Bayangkan seperti banyak dewa yang berbeda dalam agama Afro-Brasil, tetapi dalam suasana yang sama sekali berbeda. Yang paling dihormati di antara semuanya adalah Ka'bah, sebuah bangunan berbentuk kubus di Mekah. Dipercaya telah dibangun oleh Abraham. Itu adalah pusat keagamaan seperti tempat ziarah besar pada masa itu. Arab pra-Islam. Pada abad ke-6 Masehi, Jazirah Arab mengalami masa kemerosotan moral dan agama yang dikenal sebagai Jahiliyah. Jahiliyah berarti zaman kebodohan. Orang-orang menyembah banyak dewa yang berbeda. Banyak patung dewa yang berbeda disembah di kuil-kuil dan oasis di seluruh wilayah tersebut. Bayangkan seperti banyak dewa yang berbeda dalam agama Afro-Brasil, tetapi dalam suasana yang sama sekali berbeda. Yang paling dihormati di antara semuanya adalah Ka'bah, sebuah bangunan berbentuk kubus di Mekah. Dipercaya telah dibangun oleh Abraham. Itu adalah pusat keagamaan. Seperti yang besar ini. Pada tahun 570 Masehi, di masa ketika perang antar suku dan kegelapan spiritual menyelimuti Jazirah Arab, seorang anak laki-laki dengan takdir yang besar lahir di kota Mekah. Nama anak laki-laki ini adalah Muhammad, dan kelak ia akan menjadi nabi terakhir agama Islam. Seberkas cahaya di tengah kegelapan, Set pada tahun 570 Masehi. Di masa ketika perang antar suku dan kegelapan spiritual menyelimuti Jazirah Arab, seorang anak laki-laki dengan takdir yang besar lahir di kota Mekah. Nama anak laki-laki ini adalah Muhammad, dan kelak ia akan menjadi nabi terakhir agama Islam. Kehidupan di Mekah sangat berbeda dengan di padang pasir. Kota ini adalah pusat perdagangan yang besar, campuran berbagai budaya dan kepercayaan seperti Sao Paulo zaman dulu. Meskipun dikelilingi kejahatan, Muhammad tumbuh menjadi orang yang baik, sangat jujur seperti Tiradentes. Kehidupan di Mekah sangat berbeda dengan di padang pasir. Kota ini adalah pusat perdagangan yang besar, campuran berbagai budaya dan kepercayaan, seperti Sao Paulo zaman dulu. Meskipun dikelilingi kejahatan, Muhammad tumbuh menjadi orang yang baik, sangat jujur, seperti Tiradentes. Kehidupan di Mekah sangat berbeda dengan di padang pasir. Kota ini adalah pusat perdagangan yang ramai, campuran berbagai budaya dan kepercayaan, seperti Sao Paulo zaman dulu. Meskipun banyak kejahatan di sekitarnya, Muhammad tumbuh menjadi orang yang baik dan sangat jujur, seperti Tiradentes. Di usia 25 tahun, terjadi titik balik penting dalam hidup Muhammad. Beliau menikah dengan Khadijah,
seorang wanita pengusaha yang kaya dan dihormati di Mekah. Khadijah, 15 tahun lebih tua darinya, cerdas, berbudi luhur dan mandiri. Bayangkan seperti Kat Nyak Dien, seorang wanita dengan karakter yang kuat tetapi dalam budaya Arab. Ia sangat terkesan dengan kepribadian dan kejujuran Muhammad, sifat-sifat yang langka pada masa itu, sama langkanya dengan menemukan cinta sejati saat ini. Dan bertentangan dengan norma sosial pada zaman itu, Khadijahlah yang melamar Muhammad. Seperti yang dilakukan para pahlawan kita dalam perang kemerdekaan, ini adalah langkah revolusioner. Pernikahan mereka penuh dengan rasa hormat dan cinta, sebuah ikatan yang tak tergoyahkan. Pernikahan dengan Khadijah. Di usia 25 tahun, terjadi titik balik penting dalam hidup Muhammad. Beliau menikah dengan Khadijah, seorang wanita pengusaha yang kaya dan dihormati di Mekah. Khadijah, 15 tahun lebih tua darinya, cerdas, berbudi luhur, dan mandiri. Bayangkan seperti Nyak Dien, seorang wanita dengan karakter yang kuat, tetapi dalam budaya Arab. Ia sangat terkesan dengan kepribadian dan kejujuran Muhammad. Sifat-sifat yang langka pada masa itu sama langkanya dengan menemukan cinta sejati saat ini. Dan bertentangan dengan norma sosial pada zaman itu, Khadijahlah yang melamar Muhammad. Seperti yang dilakukan para pahlawan kita dalam perang kemerdekaan, ini adalah langkah revolusioner. Pernikahan mereka penuh dengan rasa hormat dan cinta, sebuah ikatan yang tak tergoyahkan. Pernikahan dengan Khadijah. Di usia 25 tahun, titik balik penting terjadi dalam hidup Muhammad. Beliau menikah dengan Khadijah, seorang pengusaha wanita kaya dan terhormat di Mekah. Khadijah, 15 tahun lebih tua darinya, cerdas, berbudi luhur, dan mandiri. Bayangkan seperti Kat Nyak Dien, wanita dengan karakter kuat dalam budaya Arab. Ia terkesan dengan kepribadian dan kejujuran Muhammad, sifat langka selangka menemukan cinta sejati saat ini. Melawan norma sosial, Khadijah yang melamar Muhammad. Seperti pahlawan kita di perang kemerdekaan, langkah revolusioner. Pernikahan mereka penuh hormat dan cinta, ikatan tak tergoyahkan. Ketika Muhammad hampir berusia 40 tahun, beliau lebih sering menyendiri dan merenung. Beliau seringkali pergi ke sebuah gua di Gunung Hira dekat Mekkah, mencari ketenangan jiwa dan petunjuk. Di bulan Ramadan, saat sedang bertapa seperti itu, sesuatu yang sangat penting terjadi, sebuah peristiwa yang akan mengubah sejarah. Malaikat Jibril muncul di hadapan Muhammad dan memerintahkan Muhammad untuk bacalah. Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Subtitles. Ketika Muhammad hampir berusia 40 tahun, beliau lebih sering menyendiri dan merenung. Beliau seringkali pergi ke sebuah gua di Gunung Hira dekat Mekkah, mencari ketenangan jiwa dan petunjuk. Di bulan Ramadan, saat sedang bertapa seperti itu, sesuatu yang sangat penting terjadi, sebuah peristiwa yang akan mengubah sejarah. Malaikat Jibril muncul di hadapan Muhammad dan memerintahkan Muhammad untuk bacalah. Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Ayat-ayat ini adalah yang pertama dari banyak ayat yang membentuk Al-Quran, menandai awal perjalanan Nabi Muhammad. Pesannya jelas, hanya ada satu Tuhan, Allah, yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa, dan tunduk pada kehendaknya adalah jalan menuju keselamatan. Seperti pepatah kita, Tuhan adalah penyair, manusia adalah puisinya. Nabi Muhammad keluar dari gua, terguncang tetapi berubah, seperti seorang pertapa yang telah mencapai pencerahan. Dia menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya tercinta, Khadijah. Khadijah mendukung dan percaya sepenuhnya kepadanya, seperti Maria Magdalena kepada Yesus menjadi orang pertama yang percaya. Subtitles. Ayat-ayat ini adalah yang pertama dari banyak ayat yang membentuk Al-Quran, menandai awal perjalanan Nabi Muhammad. Pesannya jelas, hanya ada satu Tuhan, Allah yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa, dan tunduk pada kehendaknya adalah jalan menuju keselamatan. Seperti pepatah kita, Tuhan adalah penyair, manusia adalah puisinya. Nabi Muhammad keluar dari gua, terguncang tetapi berubah, seperti seorang pertapa yang telah mencapai pencerahan. Dia menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya tercinta, Khadijah. Khadijah mendukung dan percaya sepenuhnya kepadanya, seperti Maria Magdalena kepada Yesus, menjadi orang pertama yang percaya. Masa awal misi Nabi Muhammad dipenuhi dengan harapan sekaligus tantangan. Pesan yang menekankan keesaan Allah,
keadilan sosial dan kesetaraan bagi semua orang menarik banyak penduduk Mekah, terutama mereka yang miskin dan tertindas. Seperti Santo Fransiskus yang berkhotbah kepada kaum miskin. Di antara orang-orang yang pertama masuk Islam adalah keluarga dan sahabat dekat Nabi Muhammad. Seperti Yesus bersama para rasulnya pada perjamuan terakhir. Seiring bertambahnya jumlah umat Islam, pertentangan dari suku Quraisy juga meningkat. Seperti keluarga Romawi yang menentang kebangkitan agama Kristen. Pemeluk Islam awal dan benih-benih perlawanan. Seiring meningkatnya pertentangan terhadap Islam di Mekah, penganiayaan terhadap umat Muslim juga mencapai puncaknya. Para pengikut Muhammad, terutama mereka yang tidak memiliki perlindungan suku, menghadapi pelecehan, kekerasan, dan bahkan penyiksaan. Muhammad mendorong para pengikutnya untuk mencari perlindungan di kota Yathrib, yang nantinya dikenal sebagai Madinah. Pada tahun 622 dalam menghadapi bahaya yang mengancam di Mekah, Muhammad dan sahabat terdekatnya, Abu Bakar, diam-diam meninggalkan kota di tengah kegelapan malam. Hijrah ke Madinah Subtitles. Seiring meningkatnya pertentangan terhadap Islam di Mekah, penganiayaan terhadap umat Muslim juga mencapai puncaknya. Para pengikut Muhammad, terutama mereka yang tidak memiliki perlindungan suku, menghadapi pelecehan, kekerasan, dan bahkan penyiksaan. Muhammad mendorong para pengikutnya untuk mencari perlindungan di kota Yathrib, yang nantinya dikenal sebagai Madinah. Pada tahun 622 dalam menghadapi bahaya yang mengancam di Mekah, Muhammad dan sahabat terdekatnya Abu Bakar diam-diam meninggalkan kota di tengah kegelapan malam. Hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah adalah momen penting dalam sejarah Islam. Ini menandai terbentuknya umat, komunitas Muslim pertama, sebuah masyarakat yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Setelah tiba di Madinah, fokus utama Nabi Muhammad adalah membangun masyarakat yang adil, setara, dan saling bekerjasama seperti moto 3 pendekar, satu untuk semua, semua untuk satu. Bedanya, ini Madinah. Untuk mencapai hal ini, beliau menyusun sebuah dokumen khusus yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah Hijrah ke Madinah adalah momen penting dalam sejarah Islam. Ini menandai terbentuknya umat, komunitas Muslim pertama, sebuah masyarakat yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Setelah tiba di Madinah, fokus utama Nabi Muhammad adalah membangun masyarakat yang adil, setara, dan saling bekerja sama. Seperti moto 3 pendekar, satu untuk semua, semua untuk satu. Bedanya, ini Madinah. Untuk sepimul sini, beliau menyusun dokumen khusus mereka Piagam Madinah. Di bawah kepemimpinan Muhammad, Madinah berubah dari kota yang penuh perselisihan menjadi masyarakat yang berkembang, bersatu dalam keyakinan dan tujuan bersama. Seperti halnya Firenze pada masa Renaissance, Madinah menjadi pusat perubahan dan perkembangan budaya. Masjid Nabawi yang dibangun di samping rumahnya yang sederhana menjadi jantung masyarakat, seperti Katedral Firenze bagi orang Italia. Sebagai pemimpin spiritual dan politik, Muhammad, seperti Lorenzo de Medici di Firenze, memperhatikan semua aspek kehidupan di Madinah. Ajaran-ajaran Al-Quran, seperti pengaruh karya Dante Alighieri, memandu setiap aspek kehidupan. Kepemimpinan Muhammad di Madinah. Di bawah kepemimpinan Muhammad, Madinah berubah dari kota yang penuh perselisihan menjadi masyarakat yang berkembang, bersatu dalam keyakinan dan tujuan bersama. Seperti halnya Firenze pada masa Renaissance, Madinah menjadi pusat perubahan dan perkembangan budaya. Masjid Nabawi yang dibangun di samping rumahnya yang sederhana menjadi jantung masyarakat, seperti Katedral Firenze bagi orang Italia. Sebagai pemimpin spiritual dan politik, Muhammad, seperti Lorenzo de Medici di Firenze, memperhatikan semua aspek kehidupan di Madinah. Ajaran-ajaran Al-Quran seperti pengaruh karya Dante Alighieri memandu setiap aspek kehidupan. Kepemimpinan Muhammad di Madinah. Kedamaian dan keamanan yang ditemukan umat Muslim di Madinah tidak berlangsung lama. Suku Quraisy di Mekah, dengan harga diri yang terluka dan kepentingan dagang yang terancam, tidak siap untuk melepaskan permusuhan mereka terhadap komunitas Muslim yang semakin berkembang. Bayangkan, seperti tim kalian tidak diberikan gol di pertandingan final. Betapa marahnya mereka.
Mereka mulai mengganggu pedagang Muslim yang bepergian antara Madinah dan Suriah, menjarah kafilah mereka, dan menutup rute perdagangan penting. Seperti orang yang membuat kemacetan di jalan tol yang ramai. Menghadapi ancaman yang meningkat ini, Muhammad terpaksa mengambil peran sebagai pemimpin militer. Subtitles. Kedamaian dan keamanan yang ditemukan umat Muslim di Madinah tidak berlangsung lama. Suku Quraisy di Mekah, dengan harga diri yang terluka dan kepentingan dagang yang terancam, tidak siap untuk melepaskan permusuhan mereka terhadap komunitas Muslim yang semakin berkembang. Bayangkan, seperti tim kalian tidak diberikan gol di pertandingan final. Betapa marahnya mereka. Mereka mulai mengganggu pedagang Muslim yang bepergian antara Madinah dan Suriah, menjarah kafilah mereka, dan menutup rute perdagangan penting. Seperti orang yang membuat kemacetan di jalan tol yang ramai. Menghadapi ancaman yang meningkat ini, Muhammad terpaksa mengambil peran sebagai pemimpin militer. Pertempuran besar pertama antara umat Muslim dan kaum Quraisy terjadi di Badar. Meskipun jumlah mereka sepertiga lebih sedikit, didorong oleh keyakinan yang kuat dan kejeniusan strategi Muhammad, umat Muslim meraih kemenangan yang menentukan. Bayangkan, seperti Daud melawan Goliat. Pertempuran Badar yang terjadi pada tahun 624 Masehi tidak hanya meningkatkan moral umat Muslim, tetapi juga menetapkan mereka sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Momen penting seperti pertempuran Guararapes bagi orang Brasil, atau mungkin Inconfidencia Mineira bagi sejarah Brasil. Namun kaum Quraisy yang didorong oleh keinginan untuk membalas dendam tidak menyerah. Seperti kata pepatah, balas dendam lebih nikmat disajikan dingin. Pertempuran besar pertama antara umat Muslim dan kaum Quraisy terjadi di Badar. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, umat Muslim meraih kemenangan yang menentukan. Pertempuran Badar menetapkan umat Muslim pekegris tipis bertambah. Kaum Quraisy dan untuk membalas dendam. Ketika semangat pasukan Quraisy mulai melemah setelah 2 minggu pengepungan, terjadi badai dahsyat yang dianggap kedua belah pihak sebagai tanda dari Tuhan. Badai ini memaksa pasukan Quraisy untuk mundur dan kembali ke Mekah. Perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani pada tahun 628 Masehi menjadi titik balik dalam hubungan antara umat Muslim dan Quraisy. Meskipun awalnya tampak merugikan umat Muslim, perjanjian ini terbukti sebagai langkah strategis Nabi Muhammad yang cerdas. Perjanjian ini menghasilkan gencatan senjata selama 10 tahun dan memungkinkan umat Muslim untuk menjalankan ibadah dengan bebas serta fokus mengembangkan komunitas mereka. Perjanjian ini juga mengizinkan umat Muslim untuk berhaji ke Ka'bah pada tahun berikutnya. Sebuah kemenangan simbolis yang menunjukkan pengaruh Islam yang semakin besar. Awalnya, komunitas Muslim menentang perjanjian Hudaybiyah karena mereka menganggapnya sebagai tanda kelemahan. Namun perjanjian ini kemudian menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam. Setelah perjanjian tersebut, komunitas Muslim tumbuh dan berkembang pesat dan orang-orang dari seluruh jazirah Arab tanpa rasa takut datang untuk memeluk agama Islam. Subtitles. Ketika semangat pasukan Quraisy mulai melemah setelah 2 minggu pengepungan, terjadi badai dahsyat yang dianggap kedua belah pihak sebagai tanda dari Tuhan. Badai ini memaksa pasukan Quraisy untuk mundur dan kembali ke Mekah. Perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani pada tahun 628 Masehi menjadi titik balik dalam hubungan antara umat Muslim dan Quraisy. Meskipun awalnya tampak merugikan umat Muslim, perjanjian ini terbukti sebagai langkah strategis Nabi Muhammad yang cerdas. Perjanjian ini menghasilkan gencatan senjata selama 10 tahun dan memungkinkan umat Muslim untuk menjalankan ibadah dengan bebas serta fokus mengembangkan komunitas mereka. Perjanjian ini juga mengizinkan umat Muslim untuk berhaji ke Ka'bah pada tahun berikutnya. Sebuah kemenangan simbolis yang menunjukkan pengaruh Islam yang semakin besar. Awalnya, komunitas Muslim menentang perjanjian Hudaybiyah karena mereka menganggapnya sebagai tanda kelemahan. Namun, perjanjian ini kemudian menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam. Setelah perjanjian tersebut, komunitas Muslim tumbuh dan berkembang pesat dan orang-orang dari seluruh jazirah Arab tanpa rasa takut datang untuk memeluk agama Islam.
Perjanjian Hudaybiyah, meskipun awalnya dianggap sebagian orang sebagai sebuah kegagalan, terbukti menjadi titik balik. Seperti gol tiba-tiba. Dengan perjanjian ini, komunitas Muslim mulai berkembang seperti pohon plum yang berbuah lebat. Jumlah mereka bertambah, keyakinan mereka menguat, dan pesan mereka menyebar seperti api yang membakar hutan. Keseimbangan kekuatan di Jazirah Arab bergeser seperti papan catur yang dibalik. Sementara itu, orang-orang Quraisy yang terikat oleh perjanjian yang telah mereka sumpah untuk patuhi, menyaksikan dengan cemas pengaruh Islam yang semakin besar, seperti menggigiti kuku mereka. Kekuasaan absolut mereka kini mencair seperti salju di bawah sinar matahari. Ketika sebuah suku yang bersekutu dengan Quraisy menyerang sebuah suku yang bersekutu dengan Muslim, melanggar perjanjian tersebut, seperti panci presto yang akan meledak, perhitungan terakhir tak terelakkan. Pada tahun 630 Muhammad berangkat ke Mekah dengan pasukan 10.000 orang. Seperti sebuah parade, menyadari bahwa perlawanan sia-sia orang-orang Quraisy tidak melawan, mereka menyerah. Penaklukan Mekah yang dulunya merupakan pusat perlawanan terhadap Islam terjadi tanpa pertumpahan darah. Sebuah kemenangan total. Tidak ada teriakan kemenangan atau tindakan balas dendam. Tidak ada keributan. Sebaliknya Muhammad dengan kerendahan hatinya yang biasa memasuki kota dengan menunggang untanya. Kepalanya tertunduk dalam rasa syukur kepada Allah. Seperti anak domba yang penurut. Penaklukan tanpa pertumpahan darah. Perjanjian Hudaybiyah, meskipun awalnya dianggap sebagian orang sebagai sebuah kegagalan, terbukti menjadi titik balik. Seperti gol tiba-tiba. Dengan perjanjian ini, komunitas Muslim mulai berkembang, seperti pohon plum yang berbuah lebat. Jumlah mereka bertambah, keyakinan mereka menguat, dan pesan mereka menyebar seperti api yang membakar hutan. Keseimbangan kekuatan di Jazirah Arab bergeser, seperti papan catur yang dibalik. Sementara itu orang-orang Quraisy yang terikat oleh perjanjian yang telah mereka sumpah untuk patuhi, menyaksikan dengan cemas pengaruh Islam yang semakin besar, seperti menggigiti kuku mereka. Kekuasaan absolut mereka kini mencair seperti salju di bawah sinar matahari. Ketika sebuah suku yang bersekutu dengan Quraisy menyerang sebuah suku yang bersekutu dengan Muslim, melanggar perjanjian tersebut, seperti panci presto yang akan meledak, perhitungan terakhir tak terelakkan. Pada tahun 630 Muhammad berangkat ke Mekah dengan pasukan 10.000 orang. Seperti sebuah parade, menyadari bahwa perlawanan sia-sia, orang-orang Quraisy tidak melawan, mereka menyerah. Penaklukan Mekah yang dulunya merupakan pusat perlawanan terhadap Islam terjadi tanpa pertumpahan darah. Sebuah kemenangan total. Tidak ada teriakan kemenangan atau tindakan balas dendam. Tidak ada keributan. Sebaliknya Muhammad dengan kerendahan hatinya yang biasa, memasuki kota dengan menunggang untanya, kepalanya tertunduk dalam rasa syukur kepada Allah. Seperti anak domba yang penurut. Penaklukan tanpa pertumpahan darah. Saat memasuki Ka'bah, tempat paling suci dalam Islam, Nabi Muhammad menghancurkan berhala-berhala yang telah disembah selama berabad-abad dan menyatakan tempat suci ini untuk menyembah Tuhan yang satu. Kemudian, beliau berbicara kepada penduduk Mekah, yang banyak di antara mereka dulunya adalah musuh terbesarnya. Beliau berbicara tentang pengampunan, rekonsiliasi, dan persaudaraan. Wahai manusia, Tuhan kalian adalah satu dan nenek moyang kalian, Adam, juga satu. Seorang Arab tidak lebih mulia daripada seorang non-Arab. Seorang non-Arab tidak lebih mulia daripada seorang Arab. Demikian pula orang kulit putih tidak lebih mulia daripada orang kulit hitam. Orang kulit hitam tidak lebih mulia daripada orang kulit putih, kecuali dalam hal kebaikan dan amal saleh. Dengan penaklukan Mekah, Jazirah Arab bersatu di bawah panji Islam. Suku-suku yang telah lama bermusuhan meletakkan senjata mereka dan menerima pesan damai dan penyerahan diri kepada Tuhan. Pondasi untuk penyebaran Islam yang luar biasa telah diletakkan, tetapi tugas Nabi Muhammad akan segera berakhir. Pada tahun 632 Nabi Muhammad melakukan perjalanan haji terakhirnya ke Mekah, yang dikenal sebagai Haji Wada. Di Gunung Arafah, beliau menyampaikan khutbah yang akan bergema selama berabad-abad, sebuah pesan bimbingan dan inspirasi abadi bagi para pengikutnya. Beliau menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar Islam, menekankan pentingnya syalat, zakat, dan bersikap adil dan berbelas kasih kepada semua orang.
Beliau memperingatkan tentang bahaya perpecahan dan konflik dan mendesak para pengikutnya untuk bersatu di bawah panji Islam. Para pengikutnya tidak tahu bahwa ini adalah perpisahan terakhir mereka. Beberapa minggu kemudian, Nabi Muhammad jatuh sakit dan wafat di Madinah, dikelilingi oleh istri-istri tercinta dan para sahabatnya yang setia. Beliau wafat pada usia 63 tahun. Berita kematiannya sangat mengejutkan komunitas Muslim. Orang yang telah memimpin mereka keluar dari kegelapan ketidaktahuan menuju cahaya iman yang telah menyatukan mereka di bawah panji Islam, kini telah tiada. Namun, beliau menengkuai risan yang akan terus menginspirasi dan membimbing dan selebrasi yang akan datang. Subtitles. Saat Majlis Ka'bah Pangsuncelam, Nabi Muhammad menghancurkan berhala-berhala yang telah disembah selama berabad-abad dan menyatakan tempat suci ini untuk menyembah Tuhan yang satu. Kemudian beliau berbicara kepada penduduk Mekah yang banyak di antara mereka dulunya adalah musuh terbesarnya. Beliau berbicara tentang pengampunan, rekonsiliasi, dan persaudaraan. Wahai manusia, Tuhan kalian adalah satu dan nenek moyang kalian, Adam, juga satu. Seorang Arab tidak lebih mulia daripada seorang non-Arab. Seorang non-Arab tidak lebih mulia daripada seorang Arab. Demikian pula, orang kulit putih tidak lebih mulia daripada orang kulit hitam. Orang kulit hitam tidak lebih mulia daripada orang kulit putih, kecuali dalam hal kebaikan dan amal saleh. Dengan penaklukan Mekah, Jazirah Arab bersatu di bawah panji Islam. Suku-suku yang telah lama bermusuhan meletakkan senjata mereka dan menerima pesan damai dan penyerahan diri kepada Tuhan. Pondasi untuk penyebaran Islam yang luar biasa telah diletakkan. Tetapi tugas Nabi Muhammad akan segera berakhir. Pada tahun 632 Nabi Muhammad melakukan perjalanan haji terakhirnya ke Mekah, yang dikenal sebagai Haji Wada. Di Gunung Arafah, beliau menyampaikan khutbah yang akan bergema selama berabad-abad, sebuah pesan bimbingan dan inspirasi abadi bagi para pengikutnya. Beliau menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar Islam, menekankan pentingnya syalat, zakat, dan bersikap adil dan berbelas kasih kepada semua orang. Beliau memperingatkan tentang bahaya perpecahan dan konflik dan mendesak para pengikutnya untuk bersatu di bawah panji Islam. Para pengikutnya tidak tahu bahwa ini adalah perpisahan terakhir mereka. Beberapa minggu kemudian, Nabi Muhammad jatuh sakit dan wafat di Madinah, dikelilingi oleh istri-istri tercinta dan para sahabatnya yang setia. Beliau wafat pada usia 63 tahun. Berita kematiannya sangat mengejutkan komunitas Muslim. Orang yang telah memimpin mereka keluar dari kegelapan ketidaktahuan menuju cahaya iman yang telah menyatukan mereka di bawah panji Islam, kini telah tiada. Namun beliau meninggalkan warisan yang akan terus menginspirasi dan membimbing miliaran orang di seluruh dunia selama berabad-abad yang akan datang. Di inti ajaran Islam terdapat keyakinan yang dalam dan tak tergoyahkan terhadap Allah yang Maha Esa. Keyakinan ini yang disebut tauhid bukan hanya konsep agama, tetapi kenyataan yang meresap ke dalam setiap aspek kehidupan seorang Muslim. Seperti bernapas, ia konstan dan vital. Seluruh struktur keyakinan dan praktik Islam dibangun di atasnya. Bayangkan seperti fondasi sebuah istana, tanpanya semuanya akan runtuh. Untuk memahami arti sebenarnya dari Islam, kita perlu memeriksa 6 rukun iman, tiang-tiang yang mendukung keyakinan seorang Muslim. Seperti pilar-pilar sebuah kuil, mereka menopang seluruh struktur. Bayangkan pilar-pilar kuil Yunani. Rukun iman ini, yang disebut iman, bukan hanya sesuatu untuk dihafal, tetapi prinsip-prinsip yang membentuk pandangan dunia seorang Muslim. Bagaimana mereka memahami dunia dan tempat mereka di dalamnya. Seperti kompas, rukun iman membimbing mereka. Yang pertama dan terpenting adalah percaya kepada Allah yang Maha Esa, pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Seperti matahari terbit, dia menerangi segalanya. Dalam teologi Islam, Allah bukanlah Tuhan yang jauh dan tak terjangkau, tetapi sepenuhnya terlibat dalam kehidupan dunia yang dia ciptakan. Hadir di mana-mana, Maha mengetahui dan Maha kuasa. Al-Quran memberitahu kita bahwa dia lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Dia adalah sumber dari semua rahmat, kasih sayang, dan keadilan, dan umat Islam hanya menyembah dan berdoa kepadanya. Seperti seorang anak yang datang kepada ayahnya. Subtitles. Di inti ajaran Islam terdapat keyakinan yang dalam dan tak tergoyahkan terhadap Allah yang Maha Esa.
Keyakinan ini yang disebut tauhid bukan hanya konsep agama, tetapi kenyataan yang meresap ke dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim. Seperti bernapas, ia konstan dan vital. Seluruh struktur keyakinan dan praktik Islam dibangun di atasnya. Bayangkan seperti fondasi sebuah istana, tanpanya semuanya akan runtuh. Untuk memahami arti sebenarnya dari Islam, kita perlu memeriksa 6 rukun iman, tiang-tiang yang mendukung keyakinan seorang muslim. Seperti pilar-pilar sebuah kuil, mereka menopang seluruh struktur. Bayangkan pilar-pilar kuil Yunani. Rukun iman ini yang disebut iman bukan hanya sesuatu untuk dihafal, tapi prinsip-prinsip yang membentuk pandangan dunia seorang muslim. Bagaimana mereka memahami dunia dan tempat mereka di dalamnya. Seperti kompas, rukun iman membimbing mereka. Yang pertama dan terpenting adalah percaya kepada Allah yang Maha Esa, pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Seperti matahari terbit, dia menerangi segalanya. Dalam teologi Islam, Allah bukanlah Tuhan yang jauh dan tak terjangkau, tetapi sepenuhnya terlibat dalam kehidupan dunia yang dia ciptakan, hadir di mana-mana, maha mengetahui dan maha kuasa. Al-Quran memberitahu kita bahwa dia lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Dia adalah sumber dari semua rahmat yang kemudian dan distansiyam banding dan berdoa akan kalian. Seperti seorang saat intai menurut bercoba. Dalam Islam, iman bukan hanya sekadar percaya pada ajaran, tetapi juga menerapkan keyakinan tersebut melalui tindakan ibadah dan pengabdian. Tindakan-tindakan ini disebut rukun Islam dan membentuk kerangka pengabdian seorang muslim kepada Allah dan menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Rukun pertama, yaitu syahadat, adalah pintu gerbang menuju Islam. Pernyataan sederhana namun mendalam ini, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, merangkum inti keyakinan tauhid dalam Islam. Pernyataan ini bukan hanya ritual yang diulang, tetapi merupakan pernyataan transformatif yang menandakan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah dan penerimaan Muhammad sebagai nabi terakhirnya. Rukun kedua, yaitu syalat, merupakan inti dari praktik keagamaan Islam. 5 kali sehari, dari matahari terbit hingga terbenam, umat muslim di seluruh dunia menghadap Mekah, kota paling suci dalam Islam, melakukan gerakan dan doa tertentu untuk terhubung dengan Allah, mencari bimbingan dan pengampunan darinya. Dalam Islam, syalat bukan hanya berdoa kepada Allah, tetapi juga membangun hubungan spiritual. Ini adalah momen ketenangan di tengah kesibukan hidup, waktu untuk merenung, bersyukur, dan menegaskan kembali pengabdian kepada Allah. Tindakan ibadah dan pengabdian subtitles. Dalam Islam, iman bukan hanya sekadar percaya pada ajaran, tetapi juga menerapkan keyakinan tersebut melalui tindakan ibadah dan pengabdian. Tindakan-tindakan ini disebut rukun Islam dan membentuk kerangka pengabdian seorang muslim kepada Allah dan menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Rukun pertama, yaitu syahadat, adalah pintu gerbang menuju Islam. Pernyataan sederhana namun mendalam ini, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, merangkum inti keyakinan tauhid dalam Islam. Pernyataan ini bukan hanya ritual yang diulang, tetapi merupakan pernyataan transformatif yang menandakan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah dan penerimaan Muhammad sebagai nabi terakhirnya. Rukun kedua, yaitu syalat, merupakan inti dari praktik keagamaan Islam. 5 kali sehari, dari matahari terbit hingga terbenam, umat muslim di seluruh dunia menghadap Mekah, kota paling suci dalam Islam, melakukan gerakan dan doa tertentu untuk terhubung dengan Allah, mencari bimbingan dan pengampunan darinya. Dalam Islam, syalat bukan hanya berdoa kepada Allah, tetapi juga membangun hubungan spiritual. Ini adalah momen ketenangan di tengah kesibukan hidup, waktu untuk merenung, bersyukur, dan menegaskan kembali pengabdian kepada Allah. Tindakan ibadah dan pengabdian. Lima rukun Islam bukan hanya ibadah terpisah, tetapi praktik yang menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari. Mereka mendorong kita untuk mengamalkan iman kita dalam segala aspek kehidupan. Membimbing kita untuk menjalani hidup yang seimbang, memperhatikan perkembangan spiritual pribadi kita, dan juga menekankan tanggung jawab sosial, keadilan ekonomi, dan pengembangan diri. Rukun Islam yang ketiga, zakat atau bersedekah, menunjukkan pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi dalam Islam. Memberi zakat adalah wajib, berbagi harta kita dengan yang membutuhkan,
dilakukan dengan keyakinan bahwa semua kekayaan sebenarnya milik Allah dan kita hanya pemegang amanah atas karunia-Nya, dan kita hanyalah pengelola dari pemberiannya. Zakat bukan hanya sekadar beramal, tetapi juga cara untuk membersihkan harta kita, membebaskan diri dari belenggu materi, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dan solidaritas dalam masyarakat. Rukun Islam yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan adalah praktik spiritual yang mendalam yang mengajarkan disiplin diri, empati, dan rasa syukur. Mengajarkan rasa syukur dan kepedulian. Di bulan suci ini umat muslim menahan diri dari makan dan minum dari terbit hingga terbenamnya matahari dan berbuka puasa dengan makanan berbuka saat matahari terbenam. Berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang penyucian jiwa, melepaskan diri dari keinginan duniawi, merasakan penderitaan orang miskin, dan menghargai nikmat kehidupan. Tindakan dan keinginan, kepi. Tindan kekinasan sapat. Wafatnya Nabi Muhammad bukanlah akhir dari pesannya, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang luar biasa ke seluruh dunia. Dibimbing oleh Al-Quran dan terinspirasi oleh ajaran Nabi Muhammad, para pengikutnya kini dipimpin oleh sahabat terdekat beliau memasuki era perkembangan dan pencerahan yang luar biasa. Dalam 1 abad setelah wafatnya Nabi Muhammad, Islam menyebar ke sebuah kekaisaran yang luas, membentang dari semenanjung Arab hingga Spanyol di barat dan sungai Indus di timur. Penyebaran yang cepat ini bukan hanya karena penaklukan militer, tetapi juga karena daya tarik pesan Islam yang beresonansi dengan orang-orang dari berbagai budaya dan latar belakang dengan pesan tauhid, kesetaraan, dan keadilan sosial. Kekaisaran Islam awal, khususnya Abbasiyah, memulai zaman keemasan perkembangan intelektual dan budaya. Dengan membangun pengetahuan peradaban sebelumnya, para cendekiawan Muslim membuat kemajuan luar biasa dalam astronomi, kedokteran, filsafat, dan seni. Baghdad, Cordoba, dan Kairo menjadi pusat pengetahuan, menarik para cendekiawan dan pelajar dari seluruh dunia. Penyebaran Islam, subtitles. Wafatnya Nabi Muhammad bukanlah akhir dari pesannya, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang luar biasa ke seluruh dunia. Dibimbing oleh Al-Quran dan terinspirasi oleh ajaran Nabi Muhammad, para pengikutnya kini dipimpin oleh sahabat terdekat beliau memasuki era perkembangan dan pencerahan yang luar biasa. Dalam 1 abad setelah wafatnya Nabi Muhammad, Islam menyebar ke sebuah kekaisaran yang luas, membentang dari semenanjung Arab hingga Spanyol di barat dan sungai Indus di timur. Penyebaran yang cepat ini bukan hanya karena penaklukan militer, tetapi juga karena daya tarik pesan Islam yang beresonansi dengan orang-orang dari berbagai budaya dan latar belakang dengan pesan tauhid, kesetaraan, dan keadilan sosial. Kekaisaran Islam awal, khususnya Abbasiyah, memulai zaman keemasan perkembangan intelektual dan budaya. Dengan membangun pengetahuan peradaban sebelumnya, para cendekiawan Muslim membuat juan luar biasa dalam matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan seni. Baghdad, Cordoba, dan Kairo menjadi pusat pengetahuan, menarik para cendekiawan dan pelajar dari seluruh dunia. Penyebaran Islam. Saat ini, Islam adalah agama terbesar kedua di dunia, dengan lebih dari 1,9 miliar penganut, mewakili keragaman budaya, etnis, dan tradisi yang mengagumkan. Dari jalanan Jakarta yang ramai hingga masjid-masjid Istanbul yang tenang, dari komunitas Muslim yang semarak di London hingga gurun pasir Timbuktu yang kering, Islam terus membentuk kehidupan miliaran orang di seluruh dunia. Al-Quran, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad 14 abad yang lalu, tetap menjadi kitab suci Islam, membimbing keyakinan dan praktik umat Muslim di seluruh dunia. Pesannya tentang keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan penekanan pada keadilan sosial, kasih sayang, dan perilaku bermoral, terus beresonansi di hati orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Di tengah tantangan zaman modern, Islam tetap menjadi keyakinan yang hidup dan dinamis, terus berkembang dan beradaptasi dengan kondisi dunia yang terus berubah. Umat Muslim saat ini terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari mendorong dialog antaragama dan memperjuangkan keadilan sosial, hingga berkontribusi pada seni, sains, dan teknologi. Mereka menghadapi realitas kompleks abad ke-21 sambil tetap terinspirasi oleh sejarah dan tradisi mereka yang kaya. Sejarah Islam menunjukkan kekuatan keyakinan yang abadi,
dampak transformatif dari pesan satu orang, dan kapasitas luar biasa manusia untuk menemukan persatuan dan makna dalam keyakinan dan nilai-nilai bersama. Ini adalah kisah yang masih berlangsung, sebuah perjalanan keyakinan yang dimulai di Gurun Arab dan kini telah menyebar ke setiap penjuru dunia. Subtitles. Saat ini, Islam adalah agama terbesar kedua di dunia. Dari jalanan Jakarta yang ramai hingga masjid-masjid Istanbul yang tenang. Dari komunitas Muslim di London hingga gurun pasir Timbuktu. Al-Quran membimbing keyakinan dan praktik umat Muslim. Pesan keimanan kepada Tuhan beresonansi di hati semua orang. Islam tetap menjadi keyakinan yang hidup dan dinamis. Umat Muslim terlibat dalam berbagai kegiatan. Dari dialog antaragama hingga memperjuangkan keadilan sosial. Hingga berkontribusi pada seni, sains, dan teknologi. Mereka terinspirasi oleh sejarah dan tradisi mereka. Sejarah Islam menunjukkan kekuatan keyakinan, dampak transformatif dari pesan satu orang. Persantren Sebankian Praya. Ini adalah kisah yang berlangsung. Sebuah jalan kirim Arab.